Ikhwatal iman, azakumullah yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan nikmat sunnah. Dua nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Imam Ahmad berkata, la adri ala ayyi farhataini farihtu. Saya tidak tahu di atas apa saya sangat bergembira. Hal ala nikmatil Islam am ala nikmatis sunnah. Apakah di atas nikmat Islam atau di atas nikmat sunnah? Karena dua-duanya nikmat yang sangat besar sekali. Ketika Imam Ahmad mendengar seseorang berkata, alhamdulillah ala nikmatil Islam, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Kata Imam Ahmad, was sunnah, dan atas nikmat sunnah juga. Karena nikmat sunnah nikmat yang sangat berharga. Berapa banyak mereka yang KTP-nya Islam, Muslim, tapi ternyata tidak diberikan oleh Allah hidayah kepada sunnah. Padahal ikhwatul Islam, hakikat Islam itulah sunnah, dan sunnah itulah Islam. Oleh karena itulah akhal Islam, azakumullah wa iyyakum, kita di dalam kehidupan ini penting sekali untuk berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena yang pertama, bahwa Islam dan sunnah tidak mungkin dipisahkan. Islam itulah sunnah, sunnah itulah Islam. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah berkata, i'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah, Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, dan tidak mungkin salah satunya berdiri tanpa yang lainnya. Mungkinkah Islam berdiri tanpa sunnah? Tidak mungkin. Dan mungkinkah Islam berdiri tanpa sunnah, dan sunnah berdiri tanpa Islam pun juga tidak mungkin. Karena hakikat sunnah itu artinya semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, itulah sunnah Nabi SAW. Maka orang yang mengatakan saya Muslim, tapi maaf saya tidak butuh sunnah Nabi, cukup Al-Quran saja, kita katakan Anda tidak akan pernah bisa menjalankan Islam selama-lamanya. Karena Al-Quran butuh sunnah. Al-Quran tanpa sunnah akan cacat. Sebagaimana Al-Imam Al-Ajuri meriwayatkan dari riwayat Jabir, bahwasanya Jabir membawakan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian ada seseorang berkata, da' min hadha, naktafi bima wajadna fil Qur'anil Karim. Cukup Al-Quran saja, hai Jabir. Apa kata Jabir? Ta'al, udnu, kemari, mendekatlah. Awajadta fil Qur'an anna salata dhuhri arba'an? Apakah kamu menemukan dalam Al-Quran bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat? Jawabnya tidak ada. Apakah kamu menemukan dalam Al-Quran bahwasannya sholat asar itu 4 rakaat? Tidak ada. Sekarang Pak, kalau ada orang yang mengatakan cukup Al-Quran tanpa sunnah, bagaimana dia cara sholatnya? Sementara dalam Al-Quran tidak ada penjelasannya, tidak ada sama sekali. Maka dari itulah ikhwatul Islam, Islam dan sunnah tidak mungkin dipisahkan. Islam tanpa sunnah tidak akan diterima oleh Allah. Dan sunnah tanpa Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini alasan yang pertama. Kenapa kita harus berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Alasan yang kedua, karena Allah memerintahkan kita untuk ittiba'ur Rasul. Dalam ayat-ayat yang sangat banyak, Allah mengatakan ati Allah wa ati'ur Rasul. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati'ur Rasul. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa rasulah. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah dan Rasulnya. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang banyak yang memerintahkan kita untuk mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Buat siapa? Buat orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah perintah-perintah Allah dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan Allah mengancam siapa saja yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW dengan ancaman yang berat. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Di sini Allah hanya memberikan pilihan dua saja. Anda, siapa saja, kita yang berani menyelisihi perintah Rasul, seakan-akan Allah mengatakan silahkan pilih antara dua. Mau ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu, Pak? Al-Imam Ahmad berkata, atadri mal fitnah? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tersebut? Hiya syirk awil kufur. Ia adalah kesyirikan atau kekafiran. Fala'alla rajul ya'tamid an yukhalifa amra rasul fa'alqallah fi qalbil kufur, kata Imam Ahmad. Seseorang sengaja menyelisih perintah Rasul, lalu Allah lemparkan ke dalam hatinya kecondongan kepada kekafiran. Akibat dia menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Allah hanya memberikan dua pilihan saja. Silakan pilih. Tidak ada pilihan yang ketiga. Buat anda, buat kita yang sengaja menyelisih perintah Rasul, pilih silakan dua. Mau ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Kalau dua-duanya tidak mau, maka taatilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus berpegang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Rasul adalah jalan menuju surga. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam riwayat Abu Daud, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Bukhari dan Muslim juga. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat berkata, siapa yang enggan masuk surga? Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhalal jannah
wa man 'asani faqad aba. Siapa yang menaatiku, ia masuk surga. Tapi siapa yang menyelisihiku, yang memaksiatiku, berarti ia enggan masuk surga, Pak. Dia tidak mau masuk surga, itu namanya. Maka ya akhi azakumullah, menaati Rasul adalah jalan menuju surga. Siapa saja di antara kita yang ingin masuk surga, tapaki jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban kita ya akhul Islam azakumullah. Siapa saja yang ingin masuk ke dalam surga, Allah hanya memancangkan jalan ke surga itu adalah jalan yang dilalui oleh Rasulullah, dan tidak ada jalan yang lain. Bukan jalan Aristoteles, bukan jalan Plato dan Archimedes, bukan pula jalan liberalis, bukan pula jalan-jalan selain jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencari surga melalui jalan selain Rasul tidak akan sampai, Pak. Dia akan tersesat jalan dan masuk ke dalam api neraka. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memberikan sebuah perumpamaan. Kata Rasulullah, daraballahu siratan mustaqima. Allah memberikan perumpamaan jalan yang lurus. Wa ala jambatay sur sirat yasuran. Di pinggir kanan kiri jalan itu ada pagar. Wa ala kulli sur, dan di pagar-pagar itu abwabun mufattahah, ada pintu-pintu yang terbuka. Wa ala kulli babin satur murkhah, dan setiap pintu itu ada kain-kain yang ditinggikan, kata Rasulullah. Wa amama as-sirat, di depan jalan itu da'in yad'u, ada seorang penyeru berkata, ayyuhan nas udkhilas sirat jami'an fala tata'awwaju. Masuklah kalian ke jalan ini, tapi ingat, jangan bengkok kanan kiri, jangan. Wa 'ala sirat, dan di atas sirat jalan itu ada seseorang yang memberikan peringatan. Setiap kali seorang mukmin hendak membuka pintu yang ada di pagar itu, dia akan berkata, waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Celaka kamu, jangan sekali-kali kamu membuka itu, sebab kalau kamu membuka itu, kamu akan masuk ke dalamnya. Kemudian Rasulullah menafsirkan, adapun sirat adalah Islam, adapun pagar-pagar itu adalah batasan-batasan Allah, adapun pintu-pintu itu adalah keharaman-keharamannya. Adapun yang berada di depan sirat itu adalah Al-Quran, dan yang berada di atas sirat itu wa'idullah fi qalbi kulli mu'min, malaikat yang memperingatkan di hati seorang mukmin ketika ia hendak masuk ke dalam maksiat-maksiat. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Itulah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalan yang lurus ini. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah dengan sanad yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW menggaris jalan lurus. Kemudian Rasulullah SAW menggaris lagi jalan di kanan dan kirinya. Lalu beliau bersabda, menunjuk ke jalan yang lurus ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Kemudian Rasulullah menunjuk kepada jalan-jalan yang di kanan di kirinya. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan ini. Fatafarraqa bikum an sabili, niscaya jalan-jalan ini akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus tersebut.
Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Subhanallah, jalan itu ternyata jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan wa anna hadza sirati, dan inilah jalanku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya. Kenapa? Apabila kita mengikuti jalan-jalan yang lainnya, itu akan mencerai-beraikan kita dari jalan tersebut. Ini memberikan kepada kita makna, Pak, bahwa hakikat berpecah belah itu adalah ketika kita tidak mau mengikuti jalan yang lurus. Siapa saja yang di atas jalan yang lurus, maka dia di atas sirat. Dan siapa saja yang tidak mengikuti jalan yang lurus, maka ia pasti bercerai-berai. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Alasan yang keempat, mengapa kita diperintahkan, kenapa kita harus berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah pencipta manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul. Dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebenaran itu adalah yang berasal dari wahyu. Yang Allah wahyukan kepada rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Maka berarti ya akhul Islam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang Allah ridhai dan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah jalan menuju Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena ia berasal dari wahyu Allah, pencipta langit dan bumi. Sunnah Rasul bukan berasal daripada ijtihad dan pikiran. Sunnah Rasul tidak berasal dari akal buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah Rasul adalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin yang tidak mungkin salah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan dari Rabb-Nya. Sedangkan wahyu Allah tidak mungkin salah. Dan Allah telah menjamin untuk menjaganya. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adz-dzikr dan kami pula yang akan menjaganya. Sebagian ulama berpendapat adz-dzikr di sini masuk padanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an, agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah menjelaskan Al-Qur'an. Dan penjelasan Nabi itu adalah disebut dengan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjelaskan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Abdullah bin Amr, "Kuntu aktub kullama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazajarani ba'du ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, "Kaifa taktub kullama qalahu Rasul wa huwa bashar yatakallam fil ghadab war ridha." Kata Abdullah bin Amr, dahulu aku mencatat semua yang diucapkan oleh Rasul. Semua yang Rasulullah ucapkan aku catat. Semua yang Rasulullah ucapkan aku catat. Namun sebagian sahabat menegurku dan berkata, "Bagaimana kamu hendak mencatat semua yang diucapkan oleh Rasul? Sementara Rasulullah manusia biasa, beliau berbicara di saat marah dan di saat tidak marah." Fa'amsaktu anil kitabah, kata Abdullah bin Amr bin As. Aku pun berhenti dari menulis.
Kemudian setelah itu aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illal haq. Tulis saja, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Semua yang Rasulullah ucapkan kebenaran. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah kebenaran. Tidak mungkin kebatilan. Tidak mungkin ya akhwat Islam Rasulullah SAW merubah-rubah wahyu Allah, karena beliau al-amin yang sangat dipercaya ya akhwat Islam. Maka sunnah Nabi itulah kebenaran mutlak. Sunnah Nabi SAW sederajat dengan Al-Quran. Maka beliau bersabda, ala wa inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang sama bersamanya. Apa itu yang sama? Yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhal Islam, sunnah itu wahyu. Karena itu wahyu tidak mungkin salah. Sedangkan pendapat-pendapat manusia bukan wahyu. Dan pendapat manusia berasal dari akal dan hawa nafsu. Dan pasti kita lihat apakah sesuai dengan sunnah dan Al-Quran dan sunnah atau tidak. Apabila sesuai, alhamdulillah. Kalau tidak sesuai, maka kita tolak. Makanya kata Imam Malik apa? Kullun yu'khadhu wa yutraku qawluhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang boleh diambil pendapatnya dan boleh dibuang pendapatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diambil, karena yang Rasulullah sampaikan pasti benar. Pasti benar. Maka dari itulah ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum, sunnah Nabi wahyu dari Allah. Dan itu kebenaran mutlak yang tidak mungkin pernah salah selama-lamanya. Selama langit dan bumi masih ada. Alasan yang kelima, kenapa kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena mengikuti Rasul jaminan dan mendapatkan jaminan dari Allah bahwa ia tidak akan pernah kafir selama-lamanya. Ia tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 101. Allah berfirman di ayat 100, Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati sebagian ahli kitab, mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan menuju kekafiran. Lalu Allah berfirman di ayat 101-nya, wa kaifa takfurun, bagaimana kalian akan menjadi kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh, sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada Rasulnya. Setelah Rasulullah meninggal ada sunnahnya. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang kepada agama Allah, sungguh ia telah mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayat ini Bapak sekalian, ayat yang agung. Allah mengatakan wa kaifa takfurun, bagaimana kalian akan menjadi kafir? Wa antum, di sini lil hal, dalam keadaan antum tutla alaikum ayatullah. Tutla di sini berbentuk fi'il mudhari' lil majhul yang mempunyai makna istimrariyah, terus menerus. Artinya bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya kalian akan jauh dari kekafiran. Kapan? Selama kalian terus menerus dibacakan ayat Allah dan pada kalian ada Rasulnya, dan Rasul sudah meninggal, sunnahnya.
Lalu Allah mengatakan, siapa yang berpegang kepada agama Allah, sungguh ia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka ya akhwat Islam azakumullah, ini subhanallah jaminan yang besar bahwa siapa yang berpegang kepada sunnah Nabi selama hidupnya, ia akan dijamin dia tidak akan pernah kafir selama-lamanya. Sebaliknya, orang yang mengikuti selain sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam ayat 100-nya Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian ahli kitab, maka mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan kepada kekafiran. Banyak kaum muslimin lebih ridho dengan petunjuk ahli kitab. Banyak kaum muslimin lebih merasa bangga dengan yang berasal dari ahli kitab. Sementara kita diperintahkan oleh Allah untuk berbangga dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Suatu ketika pernah Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang membawa Taurat. Sedang membawa apa? Taurat. Lalu Rasulullah bersabda kepada Umar, ya Ibn Khattab, amutahawwikuna ant? Wahai anaknya Ibnu Khattab, wahai anaknya Khattab, kamu ini sudah ngaco apa? Iya. Rasulullah SAW menegur Umar karena Umar membawa-bawa Taurat. Kata Rasulullah, fawalladhi nafsi biyadihi, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalaulah Musa masih hidup, dia harus menjadi pengikutku, kata Rasulullah SAW. Masya Allah, akhal Islam azakumullah wa ya. Orang yang mengikuti sunnah Nabi dijamin tidak akan sesat, Pak. Karena Rasulullah sendiri yang menjamin dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum al-amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang kepada dua perkara ini, kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Dalam riwayat Imam Al-Hakim demikian. Kitabullah dan sunnahku. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya akhi, orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW insya Allah tidak akan tersesat jalan. Selama pemahamannya benar tentunya ya. Alasan yang ke-6, kenapa kita mengikuti sunnah Nabi SAW? Karena berpegang kepada sunnah Nabi melindungi kita dari perselisihan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di mana Allah Ta'ala, Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya perselisihan dan perpecahan di akhir zaman. Dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, demikian pula riwayat At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasulullah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun pemimpin kalian seorang bangsa Ethiopia yang hitam legam. Sesungguhnya orang yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah. Maka hendaklah di saat itu kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki, dan gigit ya dengan gigi geraham. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah, ternyata Rasulullah memberikan solusinya. Solusinya adalah fa'alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah di saat itu kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Masya Allah, ikhwata Islam. Ternyata di saat kaum muslimin berpecah belah, Rasulullah solusinya hanya satu. Rasulullah hanya mengatakan, peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nanti itu satu-satunya solusi untuk kita hadapi dan kita pegang erat-erat di saat kaum muslimin berpecah belah. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Alasan selanjutnya ya akhi, kenapa kita berpegang kepada sunnah Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam? Karena sunnah Rasul adalah sebaik-baiknya petunjuk yang penuh dengan kemaslahatan, yang penuh dengan kebahagiaan. Semua yang Rasulullah tuntunkan kepada kita maslahat untuk kehidupan manusia. Oleh karena itulah Rasulullah SAW setiap kali berkhutbah, di khutbah Jumat terutama mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk, maka bayangkan Pak. Petunjuk dalam apa? Dalam akidah. Dalam apa lagi? Dalam ibadah. Dalam apa lagi? Dalam muamalah. Dalam apa lagi? Dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Adakah petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasul? Tidak ada. Bahkan para ahli pun, para ahli kesehatan, para ahli teknologi di zaman ini telah mengakui memang petunjuk Rasulullah yang paling baik. Dalam tata cara tidur, bagaimana Rasulullah mengajarkan tidur di atas rusuk yang kanan. Ternyata para dokter barat semua mengatakan memang itu tidur yang paling baik. Rasulullah menganjurkan untuk tidur siang. Kata Rasulullah, qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah karena setan tidak tidur siang. Ternyata diadakan penelitian di London sana. Ternyata tidur siang mempunyai khasiat yang sangat banyak. Rasulullah memerintahkan kita untuk bersiwak. Penelitian demi penelitian tentang siwak ternyata luar biasa. Iya, manfaatnya untuk gigi, Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik-baiknya obat itu habbah sauda. Penelitian demi penelitian ternyata benar semuanya. Rasulullah SAW menganjurkan kita makan dengan tangan kanan. Ternyata diteliti oleh para ahli, di tangan kita banyak sekali hal-hal yang bermanfaat untuk usus kita dan yang lainnya. Akhi, Allah perlihatkan di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi bagaimana kebenaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah juga berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk timur dan barat, bahkan pada diri mereka sendiri, sampai menjadi jelas bahwa dia memang hak. Naam ya akhal Islam. Semua perintah Rasul maslahat, dan semua larangan Rasulullah mudarat. Semua yang dilarang oleh Rasulullah berbahaya untuk kehidupan manusia, Pak. Rasulullah melarang kita riba, dan memang riba menghancurkan perekonomian bangsa. Lihat buktinya Amerika yang hancur perekonomian oleh riba. Lihat Eropa sekarang yang sudah mulai hancur dengan perekonomian oleh riba. Semuanya riba itu menghancurkan. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan Allah mengembangbiakan sedekah. Rasulullah melarang kita zina. Rasulullah melarang kita judi. Rasulullah melarang dari berbagai macam larangan. Semuanya ternyata bahaya untuk kehidupan manusia, Pak.
Dan Rasulullah memerintahkan kita bersilaturahim. Rasulullah memerintahkan kita bersikap jujur. Rasulullah SAW memerintahkan kita bersedekah. Rasulullah memerintahkan kita untuk memerhatikan orang-orang yang lemah. Rasulullah memerintahkan kepada segala macam keadilan. Semuanya untuk kemaslahatan kita ya akhwat Islam, azakumullah. Adakah perintah Rasul yang bahaya untuk kehidupan manusia? Tidak ada. Adakah larangan Rasulullah SAW yang itu manfaat untuk kehidupan manusia? Ada, tapi mudaratnya lebih besar. Seperti Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan, di dalam arak dan judi itu ada dosa besar dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. Di sini Allah menyebutkan dengan sigat muntahal jumu, manfaat-manfaat, berarti manfaatnya tidak sedikit. Lalu Allah mengatakan, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka Allah haramkan arak. Betul ada manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Makanya ya akhwat Islam, adakah yang lebih maslahat untuk manusia dari sunnah Rasul? Tidak ada. Semua yang Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita, sampai-sampai tata cara buang air, itu kemaslahatan yang luar biasa. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk apa? Cebok dengan air, bersih dan suci. Dan ternyata itu luar biasa untuk kesehatan manusia. Rasulullah SAW memerintahkan kita wudu. Ternyata wudu itu Masya Allah dari sisi kesehatan luar biasa. Orang-orang akupuntur berkata semua titik-titik kesehatan ada pada anggota wudu. Ya, di telinga saja ada 45 titik, di kaki apalagi, di tangan, di kepala. Ternyata semua yang diusap dalam anggota wudu itu semua titik-titik pusat akupuntur. Luar biasa. Dari mana Rasulullah SAW mendapatkan itu? Tiada lain dari wahyu Rabbul Alamin. Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maka sunnah Rasulullah SAW penuh kemaslahatan, Bapak sekalian. Setiap orang yang mengikuti sunnah Rasul pasti hidupnya terbimbing, Pak. Setiap negara yang mengikuti sunnah Rasul pasti diberikan oleh Allah keamanan dan ketentraman, Pak. Setiap rumah tangga yang mengikuti sunnah Rasul pasti menjadi rumah tangga yang sakinah, Pak. Setiap kantor dan perusahaan yang mengikuti sunnah Rasul diberkahi oleh Allah, Pak, insya Allah. Siapa Anda? Anda sebagai seorang pemimpin apabila mengikuti sunnah Rasul, Anda akan menjadi pemimpin yang sukses, yang dicintai oleh rakyatnya, oleh bawahannya. Anda sebagai bawahan mengikuti sunnah Rasul, Anda akan menjadi bawahan yang benar, yang amanah, yang jujur. Tapi ketika kaum muslimin jauh dari sunnah Rasul, lihat. Kaum muslimin memakan harta dengan tanpa hak, korupsi di mana-mana, riba, pencurian, perampokan, dan yang lainnya, maksiat, hancur lebur suatu negeri akibat dari mereka tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka orang-orang yang berakal pasti akan berpikir bagaimana yang paling maslahat untuk kehidupan manusia. Pastilah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya. Maka itu yang akan dipilih. Karena Allah yang mengetahui tentang hamba-hambanya dan yang menciptakan tentang hamba-hambanya tentu paling tahu tentang petunjuk yang paling membimbing mereka dalam kehidupannya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Contoh yang sangat konkret, Pak, yang di Indonesia banyak orang merasa tabu adalah jenggot. Jenggot sunnah Nabi dan bahkan seluruh Nabi berjenggot. Jenggot itu, Pak, adalah merupakan sunnah para Nabi dan Rasul. Semua Nabi, semua Rasul berjenggot. Ternyata
di Amerika sana seorang profesor meneliti kenapa jenggot. Ternyata jenggot tuh manfaatnya banyak Pak buat laki-laki. Iya. Bahkan di Amerika sana pun juga pasukan Amerika diizinkan untuk berjenggot. Setelah diadakan penelitian ternyata yang berjenggot lebih berani daripada yang gak berjenggot. Akhirnya diizinkan. Dan anehnya di Indonesia justru malah dilarang ya untuk berjenggot. Saya tidak tahu kenapa. Padahal jenggot sama sekali ya bertentangan dengan apa? Ya, keberanian. Jenggot sama sekali tidak mempengaruhi. Bahkan semakin laki-laki itu semakin berjenggot semakin berwibawa, Pak. Coba antum lihat singa dengan jenggotnya. Ia terlihat sangat berwibawa sekali. Tapi kalau antum cukur jenggotnya singa itu, Pak, sudah hilang wibawanya dia. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Tapi itulah Bapak sekalian, syaitan tidak suka manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan dengan berbagai macam cara bagaimana menghalangi kaum muslimin berpegang kepada sunnah. Dikesankanlah jenggot itu teroris. Dikesankanlah orang yang mengikuti sunnah itu Wahabi. Dikesankanlah orang yang mengikuti sunnah itu ya arogan dan yang lainnya, berbagai macam tuduhan kepada mereka. Fala ilaha illallah. Padahal tidak ada keinginan mereka kecuali untuk berbuat islah, kecuali untuk mengikuti yang terbaik dari petunjuk manusia, petunjuk yang Allah turunkan melalui wahyunya, itu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Lalu bagaimana kita tata cara berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhal Islam, berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama kita yang hidup di zaman akhir zaman ini yang penuh fitnah, penting sekali kita mengetahui tentang bagaimana jalan menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang kepada sunnah Nabi yang pertama dengan cara thalabul ilm. Duduk di majlis-majlis ta'lim, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW memberikan pahala besar bagi mereka yang mempelajari hadisnya. Di antaranya hadis yang mutawatir, yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, yang diriwayatkan hampir oleh 70 sahabat. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu imra'a sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikan sebagaimana yang ia dengar. Masya Allah. Di sini Rasulullah mendoakan siapa? Orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Semoga Allah memberikan cahaya ke wajah orang tersebut. Orang yang mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang agung ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Kalian akan mendengar dariku dan kalian akan didengar oleh generasi setelahnya. Lalu generasi setelahnya akan mendengar dari orang yang mendengar dari kalian. Demikian selanjutnya ya akhwal Islam, azakumullah. Maka jalan kita apa? Pelajari hadis. Buka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Berapa banyak kitab-kitab hadis yang tersimpan di dalam perpustakaan-perpustakaan. Banyak kaum muslimin belum menyentuhnya, Pak. Belum menyentuhnya. Bayangkan banyak kaum muslimin lebih tahu pemain sepak bola daripada kitab-kitab tersebut. Kalau ditanya siapa Imam Bukhari, tidak tahu.
Siapa Imam Abu Daud tidak tahu. Tapi kalau ditanya siapa Ruth Gullit, oh tahu. Kalau ditanya siapa Ronaldo, tahu.